Selamat datang di Rantai Kotak, sebuah channel yang akan membahas tentang blockchain dan hal-hal yang ada di sekitarnya. Dan yang terpenting, semua ini akan kita bahas sambil santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Halo pencari semuanya. cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu di akhir tahun ini. Full tim sampai kita? tahun depan. Bertiga nih? Iya, full tim. Ada Dayeng Ali lagi. Alhamdulillah, Hirobil Alamin. Assalamualaikum teman-teman. Sehat bro? Waalaikumsalam. Dayeng kemana aja sih? Alhamdulillah. Sempat lama lo nggak sama Dayeng Ali kan? Iya, lagi banyak PR akhir tahun. Gue benerin mic dulu ya. Dayeng Ali nggak kelihatan deh sih. Tutupan tiang, gak enak. Kan kalau akhir tahun tuh biasanya banyak report-report yang harus dibaca. Oh. Apalagi iya, kalau Dayeng. Kalau kisahnya adalah kisah tentang kejadian kripto. Nah, yang mau dibahas itu hari ini ya. Kripto Iya. dan blockchain. Kripto dan blockchain. Kita hari ini akan bahas nge-recap nih. Karena udah di penghujung tahun nih, Dayeng. Kita udah di nggak kerasa ya udah di akhir tahun 2021. Kita bakal nge-recap ada big moment apa aja nih 2001 di dunia blockchain dan cryptocurrency Dayeng. Berat nih. Kita Berat tuh, bahas musik. 10 peristiwa. Banyak bisa Banyak. lebih dari 10, tapi kita Ya, yang udah utamanya kumpulin 10 nih yang menarik kayaknya perhatian kita. gede-gede banget nih event-eventnya. Monggo Siap, gerak. Dayeng, kalau dari Dayeng apa Dayeng yang kena banget nih 2021 kemarin tentang blockchain? Sebenarnya tuh kalau di Indonesia Mm-mm. ada data yang membuktikan bahwa 8,9 juta orang di Indonesia udah punya dompet kripto. Berarti berapa persen tuh? Wah, Kita baru. Berapa tadi berapa? Baru 8,9 juta doang. 280 juta Iya. total penduduk kita tuh. Iya, 8 berarti baru juta berapa persen tuh? dibagi 280 juta ya. 0,0001. Ya, Ronald jago banget hitung. Nah, jadi apapun kita bisa lempar ke Kak Ronald. Nah, jadi kalau tadi berapa dari 280 Dari juta? 8 juta udah punya. 4,9 juta udah punya. Iya. Yang Itu anggap aja berarti 9 juta. Ada angka di depan persen. Gua nggak tahu semua berapa persen tengah gue. Nah, itu. Ya pokoknya kalau kita bicaranya 8,9 juta doang udah banyak sebetulnya. Tapi kalau dilihat dari jumlah Penduduk Indonesia Penduduk Indonesia itu dan masih penduduk sedikit yang banget produktif, ya, sedikit banget. sedikit Jadi ini industri yang sangat hijau, sangatnya 3 kali deh, sangat hijau. ya Sayang kalau Anda nggak ikutan masuk. betul. Sehijau layar di belakang kita ya. Enggak dong, nggak hijau kalau Nggak kelihatan ya. nggak kelihatan. Terus, nah di luar negeri juga ada itu namanya infrastruktur bill. Itu si Joe Biden ya. Joe Biden. Joe Biden ya. Presiden yang sekarang, Iya. Presiden Amerika. Hmm. Dia Dia- bikin apa tuh Dayeng infrastruktur bill? Dia tuh banyak cerita tentang bagaimana Amerika mengatur cryptocurrency dan mendirikan sebuah lembaga yang mengatur putarannya, pengawasannya gitu-gitu. Bill itu aturan. Bukan yang bill Mbak Bill gitu. tagihan bukan. Jadi aturan yang dibikin sama kongresnya untuk mengatur seluruh kegiatan tentang cryptocurrency. Nah, undang-undang Tapi ya undang-undang yang dibangunnya dari infrastrukturnya tuh tentang cryptocurrency itu apa, terus gimana, termasuk blockchainnya juga. Tapi itu kalau menurut tuh Dayeng sebetulnya negara yang paling melek kripto pertama tuh siapa sih? Maksudnya kalau kita lihat ngomongin kripto nih negara ini nih yang paling Kalau kita Gerak ngomongin Bitcoin, siapa yang penemunya? nggak tahu. Katanya kan Anonymous. Satoshi. Satoshi, Ya. Anonymous. Tapi kan nggak ketemu juga Iya, bisa siapa orang, dia. bisa tim, Bisa bisa kelompok, kelompok, bisa negara. gitu. Iya. Ya terkesan jadi Satoshi itu kayak nama Jepang gitu, padahal kan belum tentu. Belum tentu betul. Terus yang kedua Ethereum, Iya. kripto dengan smart kontraknya gitu kan, Rusia. Siapa lagi? Habis itu ya ngikut ada Cardano. Banyak, The kesini banyak ya. Polygon. The Polygon, ada Harmony One. Gitu. Iya. Tapi sebenarnya kalau ngomongin kripto biasanya banyak kiblat itu 3 negara, 3 belahan lah kita bilangnya. Ada Rusia, blok Rusia, ada blok Asia dengan Singapura dan Hong Kongnya, sama blok Eropa, Amerika. Kita kan gerakan non-blok tapi Deng. Iya gitu, itu politik. Oh politik. Beda ya? Beda. Oke. Jadi pengetahuan banyak dari Rusia, karena pendiri kripto juga banyak juga yang dari Rusia. Ada Waves-nya, Waves itu punya Sasha Ivanov. Ethereum juga kan? Ethereum, Chainlink, Buterin. Vitalik Buterin, Chainlink juga si Sergey Nakalimov. Lupa. Iya. Nah makanya ada banyak ilmu-ilmu yang kita sebenarnya harus juga baca ada apa sih di dunia kripto di setiap negara. Itu kalau kita pinter bacanya
akan asik banget kalau ke Indonesianya juga jadi bagus. Iya, tapi juga balik lagi blockchain sendiri karena memang masih baru. Jadi negara-negara bahkan termasuk Amerika sendiri pun dia baru merumuskan undang-undangnya baru tahun ini ya dia bikinnya ya karena memang masih baru banget. Jadi negara-negara pun masih tes ukur, wait and see gitu-gitu. Masih ini mau kemana mereka pakai buat apa gitu-gitu deh ya sebetulnya. Iya, makanya sampai Indonesia tuh katanya mau Desember ini ngerilis untuk bursa kripto Indonesia. Bursa kripto pertamanya Indonesia belum kedengeran lagi. Isunya juga kan palunya Binance sama Telkom mau bikin. Oh iya, bayangin tuh heboh banget tuh, Bang. Lagi digodok kayaknya ada yang lagi digodok sepertinya. Gua waktu pertama kali denger, Binance sama Telco Indonesia ngerinya. Iya, bakal bisa masif banget itu di Indonesia. Makanya kita harus mantau negara-negara tetangga kita tentang kripto, tapi yang pasti sih sebenarnya kripto ini bukan cuma sekedar uang, bukan cuma sekedar aset, ini sebuah gerakan perubahan. Ya. Inovasi teknologi sih, Day. Iya, makanya kalau kitanya nggak pandai berubah ya kita nggak adaptasi dengan baik ya. Betul. Apalagi deh selain tadi Joe Biden dengan bill-billnya tadi. Ada yang kemarin itu gue tuh pertama kali kenal sama Bitcoin itu diajak jadi penambang. Mining, hardware mining. Pakai GPU? Enggak, jadi ada dua kan, GPU, grafik itu kan, graphic card sama ASIC mining namanya. ASICS. ASIC. Kalau lagi pegel-pegel GPU. Terus gimana deh? Suatu hari gue ngebaca berita itu ada ribuan ASIC miner lagi digiles sama pemerintah. alat berat. Iya. Ternyata Malaysia. Jadi Malaysia membredel atau memergoki atau emang. Wah, ya lu punya 2.000-an ASIC miner di penambangan mereka dan itu lagi dilindes sama alat berat. Karena emang nggak boleh atau gimana? Mereka tuh sebenarnya mereka menambang dengan listrik yang subsidi masyarakat. Jadi kayak ilegal. Salahnya di situ. Salah di situ. Sebenarnya kalau pemerintahnya cerdas ya menurut gue ya, alatnya jangan dihancurin. Karena gue diambil alih aja, diambil alih, disita, terus ya nambang lah dengan legal misalnya. Kan dapat uang juga. Sebetulnya daripada dihancurin dibikin regulasi malah bagus. Ya, atau diambil alih sama pemerintah. Tahun berapa tuh, Dan? Tahun berapa itu? 2021 bulannya lupa, sekitar awal-awal banget tuh. Baru ya? Baru. Iya. Baru ya. Terus yang lebih heboh lagi yang pelarangan mining Bitcoin di China. Itu malah seluruh negara ya nggak boleh ya? Itu seluruh China. Bayangin China itu miner terbesar di dunia. Hari itu semuanya pada kabur tunggang langgang. Sampai gue tuh dapat di grup itu mau beli nggak nih? Itu sempat bikin market hancur juga kan itu. Itu berdarah banget. Itu kayaknya sekitar ini kan kayaknya itu. Kuartal 2 itu kan, Deng? Iya. Ya yang waktu parah banget itu loh. Iya. Nah, makanya pada langsung kabur ke negara-negara ini kan, sampai dijual-jualin tuh supaya laku second aja. Dan itu bagus karena Bitmain-nya kan penerbit hardware mining yang paling terkenal ya. Iya. Gokil tuh. Itu kan isunya karena lingkungan ya sebenarnya, Daeng. Tapi ya kita juga tahu di belakangnya ada apa. Gitu. Ada politik China yang dalam tanda kutip mereka bilang ini mengancam digital yuan kami. Iya. Gitu. Padahal sebenarnya ya kalau udah ngomongin kripto atau blockchain ya borderless. Iya, betul. Maksudnya adalah kalau isunya tentang lingkungan banyak cara itu. Iya. Pakai solar panel aja udah bisa menjawab gitu. Tapi wajar sih kalau menurut gue itu wajar, pasti akan terjadi ya karena yang namanya sesuatu yang baru biasanya kan orang akan cenderung resisten dulu. Ya, betul. Apa nih gitu. Kok tiba-tiba begini gitu loh. Nanti juga kalau misalkan udah kelihatan manfaatnya akan pelan-pelan bakal diterima kok. Loh, kayak yang di El Salvador tuh. Nah, kan El Salvador juga baru 2 bulan 3 bulan kemarin bilang mereka mau bikin Bitcoin City. Ya. Gitu kan. Sebelumnya mereka bilang kami sudah membuktikan bahwa menambang dengan gunung berapi, gunung ya pakai thermal kan dia. Bisa, betul. Jadi mereka udah bilang bahkan dia ditekan oleh seluruh negara-negara dunia jangan pernah melegalkan Bitcoin. Dia bilang nggak usah, kita udah di pasar-pasar, di Starbucks bahkan ada video-video. Gua ke El Salvador hanya pengen ngerasain transaksi Bitcoin di Starbucks gitu. Iya, kalau sebetulnya negara juga nggak bisa kayak gitu sih, negara-negara lain mau ngepres El Salvador, jadi kita bilang
lau sokap kan gitu kan. Lalu Iya siapa? sih. Iya kan. Ya, kalau mau Siokap kesini kalau lu jadi. pakai lah kalau mau kayak gitu. Sebenarnya kalau Indonesia ngadaptasi itu bakal keren banget ya, Deng. Karena Indonesia kan termasuk ring of fire kan sebetulnya. Jadi gas buminya tuh nggak ada habis-habisnya. Ada 13 Untuk PLT masuknya ke situ. pembangkit listrik tenaga panas bumi. Ya. Itu gua lagi riset soalnya. Itu tuh nggak bisa habis kalau misalkan pemerintah memanfaatin itu. Yang lagi kemarin dibikin ya, di riset maksudnya ya. Itu ditaro alat penambangannya. Misalnya perusahaannya di satu kota, misalnya kotanya di satu kota A misalnya. Terus dia bikin aja CSR gitu ya, listriknya dimasukin ke satu gedung. Di CSR itu dibangun oleh si perusahaan ini. Isinya rig-rig penambangan kripto, Bitcoin dan lainnya. Penghasilannya dipakai buat memberdayakan masyarakat, dibagi-bagi. Itu keren banget. Nah, itu Bismillah makanya. kita berdoa mudah-mudahan akan ke sana ya. Itu makanya regulasi. Iya. Yang gua Baru mau gregetan. bilang regulasinya belum memayungi. Iya. Tak sayangnya Indonesia ini regulasinya lagi ribet-ribet sama trading. Iya. Ya, Ini mining belum, mining, staking, fund kan banyak gitu. Yang Jadi sayang. ICO pun belum gitu kan. Belum, urun nanti dana. siapa tahu Deng, para pencari cuan ternyata ada yang kerja di pemerintahan terus ngelihat rantai kotak, wah mau nih bener. ngobrol Bener. sama Bisa. rantai kotak kayaknya bisa nih ngobrol-ngobrol. Betul. Bisa, Ayo, tinggal aduh. ngobrol sama Itu ada 13 pembangkit listrik tenaga panas bumi yang bisa banget dipakai Iya. untuk menjadi penambangan. Itu yang baru di masa- darat kan. Baru di darat. Di lautnya Indonesia tuh kaya banget juga termalnya. Betul. Ada lagi pembangkit listrik tenaga gelombang. Tidal ada, Tidal, wave ada, wave, goib. semuanya lengkap. Aduh, sampai goyang. Goib tuh kan. Goib tuh. Goyang kan langsung. Goib. Ya, Oh, nggak naga kelihatan goib. aja kadang gelas bisa geser sendiri. Jadi ngegerakin turbin kan setan-setan ada di situ. Bisa dimaksimalkan kan di Iya, sini. dukun kita nih jago-jago Udah loh. pakai setan. Daripada mereka gangguin orang dengan gerakin turbin. Nah, bener ya tadi regulasi itu ya. Terlalu gua jauh kita gua nih. potong setan jadi gerak kesul gitu, gue bingung. Kayak kemarin kan Deng ketemu gitu, daripada ketemu sama setannya mendingan disuruh. Jangan udah nggak usah, yang lain aja. Oke, lanjut. Nanti sekarang terus ada peristiwa ini Seoul jadi kota metaverse pertama. Itu gimana sih? Jadi Seoul berambis. Jadi gini, itu ceritanya gini Bro Ronald. Gimana, Deng? Waktu tahun 2015 2014 ya, si Google Glass ngeluarin Google Glass gitu kan, Ya. kacamata Google. Gue udah beli waktu itu, and gue udah ngerasain. Pas ngerasain di Jakarta dipakai, itu nggak ada manfaatnya yang enak banget. Jadi kita ngomong sama si mininya, cariin tempat kopi, gitu nggak bisa nunjukin tuh peta. Karena minim data. Minim data, gue Oke. coba pakai Dulu ke Jepang. tapi kan. Dulu 2015, pakai ke Jepang, cakep banget. Nearest Coffee, langsung dikasih tahu di kacamatanya itu belok kanan, belok kiri kelihatan si tempat kopi. Nah, metaverse itu Seoul membuat gaya itu. Apalagi kemarin-kemarin belakangan si Facebook ngeluarin kacamata sama Ray-Ban kan, yang di ujung sininya tuh ada kameranya. Nah, itu cikal bakal lagi orang pindah dari handphone ke mata. Nah, metaverse-nya Seoul ini gitu. Jadi kita pakai kacamata dan ngelihat udah kayak film Free Guy. Nonton lu? Oh iya Udah. iya. nonton. Itu seru. Jadi dunia metaverse, lihatlah 2 film tuh, si Ready Player One untuk VR-nya atau si Free Guy. Free Guy dengan kacamata metaverse. Nah, Seoul membuat itu. Keren banget. Dan bisa sampai ke chip ya berarti, masukin ke otak. Nah, si Elon tuh lagi bilang gini, gua nggak tertarik sama metaverse. Mendingan pakai Neuralink gua. Neuralink dia kan Iya, dimasukin ke ke chip nih. Ada pangkal otak, ada yang tepatnya pas untuk dimasukin chip. Tuk. Udah. Tapi kan bahaya ya. Enggak, lagi di mau tes nih 2022 nih mereka akan tes ke manusia. Kalau konslet gimana? Energinya dari mana ya tapi Deng? Loh kan manusia ini punya itu Energi. kalau belajar Ada chi itu kan. listrik, ada panas tubuh juga Iya. bisa. Gorengan. Aliran. Jadi ada kayak turbin kecil ya. Darah kan ngalir tuh. Muter deh. Di vena ya? Ampun. Nah, makanya yang seru metaverse ini 2022 juga bakal heboh. Berarti nanti makin deket kayak Black Mirror. Nonton Black Mirror enggak, Deng? Belum. Wah. Nonton enggak lu? Hadi kadang-kadang kalau ngasih film gue kesel banget gak pernah nonton. Gua nonton episode berapa? Season 1 deh kayaknya gua. Gua belum masuk sampai kayaknya habis belum sih. nonton. Oh iya? Itu harus ditonton. Black Mirror namanya. Black Mirror. Iya. Siap. Oke, nonton. lanjut lagi. Lanjut. Black Widow. Nah, nanti di 2022
Kita bahas yang selanjutnya ya. Mau detailin tentang DAO. Nah, ini ada hal seru adalah Constitution DAO berniat membeli konstitusinya Amerika. Oh, keren banget. Berani juga sih. Gue malah baru tahu konstitusi bisa diperjualbelikan. Enggak, sebenarnya enggak. Senator-senatornya maksudnya. Oh, oke. Jadi karena di kemarin udah ada tuh wali kota atau gubernur yang mulai dia kampanyenya menggunakan NFT. Oh. Udah ada tuh gubernur pertama kalau nggak salah. Juga heboh berita. Itu buat campaign atau buat crowdfunding? Jadi dia salah satu crowdfunding juga. Okay. Jadi dia biasa kan mengajak masyarakat urun dana untuk mendukung program-programnya. Dia menggunakan NFT. Jadi masyarakatnya beli NFT-nya yang dia kelola. Istrinya Bapak Trump juga bikin NFT kan ya? Jangan kan istri Bapak Trump, si mamanya Elon Musk udah bikin. Ya kan kemarin Bapak Trumpnya keluar nggak boleh sama cryptocurrency. Betul. Terus istrinya bikin NFT. Makanya sebenarnya kalau negara mau ya kayak El Salvador tuh, bener-bener yang istilahnya potong satu generasi yang jadul-jadul, bener-bener diganti sama anak muda, tapi chaos juga sih, kan nggak disrupsi jadinya. Iya, ya kayak zaman Gojek dulu di demo gitu kan. Itu skala kecil. Iya, kalau ini kan uang negara. Dan financial system bakal kacau itu semua. Tapi itu ya tadi sih, the idea is peaceful but the story is violence deh. Fury. Memang iya itu pasti akan terjadi kayak gitu-gitu. Kalimatnya kutipannya bagus banget. Itu kata-katanya ini deh, film Fury. Oh, nonton nggak Day? Nah ini kita tanya lagi. Gua kesel gua. Jadi dia lagi kasih film-film gua nggak pernah tahu film itu bagus banget deh. Jadi Oh, dia lagi perang kondisinya. Dia pasukan Amerika gitu. Itu adalah hari-hari terakhirnya Jerman. Jerman udah waktu kalah, pukul mundur. Ya, jadi dia ngomong ya ideologinya itu damai, tapi sejarahnya itu kejam. Kelam. Karena Dan apa yang mereka lakukan damai itu ini ya kita harus dulu. Oh iya. Ya jangan lah ya kalau bisa sih. Tadi tuh konstitusi DAO itu karena DAO-nya yang keren. DAO itu cikal bakal menuju social score credit dan decentralized government. Itu rame itu. Kalau udah kita pakai DAO ya, istilahnya kementerian-kementerian kalau mau sosialisasi gampang. Dia tinggal nganggarin, ini ada anggaran misalnya 5 miliar. Yuk anak-anak muda nge-tweet, retweet, bikin komentar bagus, dapat uang kriptonya. Bisa dibelanjain buat Indomie, beli bahan sembako Pop ice gitu ya. Iya, bisa jajan. Tapi yang penting adalah sosialisasi nyampe. Dengan anggaran yang lebih terarah, apalagi terbuka kalau pakai blockchain. Nah, DAO itu bakal hebat dan terukur kalau pakai DAO. Kita tinggal atur smart kontraknya, beres semua. Bisa nanti para pencari cuan yang kerja di pemerintahan mungkin. Betul. Mau ngobrol. Saya tunggu Anda. Ditunggu Dayang Ali tuh ya. Oh iya. Nah, dengar-dengar juga di India tuh ada sesuatu tuh. Iya, katanya heboh. Oh, bukan yang Hindu bantai Muslim ya, bukan ya? Kan lagi bahas kripto ini. Astagfirullahaladzim. Maaf. Sering banget, Bang. Yang dia juga ngeluarin CDBC ya kalau nggak salah. Ya, jadi Central Digital Bank Currency. Ini juga Indonesia udah 2 tahun yang lalu udah ngegodok itu ya. Ngegodok dari BI, DOJK. Ngegodok tapi kompornya nggak dinyalain. Ya, cuman nggak jadi. Sabar lah. Ada rupiah digital. Gue berharap gitu, ini soon. Tapi memang ini kayaknya memang dari 2016 Yuan juga udah riset ya. 2016 baru dia launchingin. 2020 itu juga kan perjalanannya panjang. Ya pokoknya rantai kotak tuh support banget sih kalau pemerintah mau bergerak ke arah itu sangat-sangat support dan siap juga dijadiin tim buat diskusi. Oh, siap banget. Kita sangat siap. Bayangin coba gini. Misalnya Bro Hadi, Bro Ronald, lo kalau beli pulsa pakai apa? Pakai duit. Pakai M-banking. M-banking. Iya. Berarti pakai bank. Iya. Pakai duit cash? Ya. Enggak. Enggak. Berarti udah nggak pakai uang kas dong? Udah enggak. Ya, relatif uang cash kita nggak ada. Nggak ada. Tahu nggak kenapa kita harus pindah jadi negara yang dengan cash tunai ke negara yang non cash, non tunai? Biar kayak di film Time. Kok film lagi? Time bagus lagi. Itu loh yang waktu duitnya pakai waktu. Oh juga. Iya, gue nonton itu. Nah, karena apa? Karena ternyata membuat uang juga mahal. Iya betul. Iya. Bikin uangnya mahal. Bukan intrinsik. Nilai apa ya? Gue lupa. Nilai produksi uangnya tuh. Iya. Mahal juga ya. Sama yang tadi. Waktu uangnya udah jelek, udah lusuh, juga mahal juga waktu dibikin dirusakin. Iya. Jadi mendingan memang udah berganti ke elektronik, makanya e-money rajin ya kan, Yeah. GoPay, OVO,
link aja. Terus sekarang gayanya gaya bank nih udah kayak bank digital kan. Ya. Coba lihat semuanya Blue, terus apalagi Ya. Genius gitu ya. BCA digital. Nah itu pindah tuh. Nah dari uang elektronik ke uang digital, ini harus ada ini nih yang bakal kriptonya, CDBC. Oh. Sempat baca tuh gue kemarin artikelnya Bank Mandiri apa ya, yang dia mengklaim bahwa ini kalau gue salah nanti diedit ya. Sebelum tayang riset dulu. Setahu gue Bank Mandiri itu udah nasabahnya itu mostly udah lagi nggak pakai cash, semuanya by aplikasi karena kalau nggak salah Mandiri mengklaim bahwa aplikasinya dia itu yang paling komplit gitu deh. Oh iya kan dia juga kemarin ada satu berita yang bilang Mandiri itu udah mulai mau matiin beberapa kantor banknya dan jumlah ATM-nya. Jadi udah di aplikasi makanya bank digital. Tapi gue punya kekhawatiran sih sebenarnya. Ketika uang kertas kan itu kita bisa lihat supply-nya berapa. Nah, inflasi dan deflasi bisa kita ukur dong. Betul. Kalau digital gimana? Supply and demand-nya gimana? Sebenarnya lebih gampang makanya CDBC itu. CDBC itu Jadi diikatnya ke sana. Iya. Akan mengikat ke rupiah, akan mengikat ke itu. Tinggal hackernya yang akan seru ini. Jadi Karena kalau cryptocurrency kan enaknya di blockchain. ya Nggak bisa lu. nggak bisa segampang tiba-tiba dimasukin hacker gitu. Paling ntar dusting tipe. kan. Ya nanti tipe blockchainnya yang akan ini dua tahun ini memang pemerintah ngegodoknya ini banget kok. Jadi saking hati-hatinya Ya makanya lama ya. makanya lama. Mereka harus ngeliat dulu tes ukurnya yuan digital, tes ukurnya semuanya dia lihat. Iya. Wajar kalau lama. Karena kita nggak tahu misalnya tiba-tiba rupiah jadi double spending. Nah itu sebenarnya di blockchain udah nggak bisa. Nah, kita kan nggak tahu nanti ketika misalnya perbankan Itu semuanya digital gitu. Sistem itu tuh Iya, yang harus kan yang Anti tertutup nanti. jadi terbuka. Itu akan balik lagi sih yang kita bahas Kita- tadi. emang- Baru ini tuh baru. Nih. Jadi Gini pertanyaannya. harus Lo tahu adaptasi nggak dulu. ada berapa rupiah yang beredar? Nggak tahu kan? Nggak tahu gue. Gue tau sih baca di itu laporan keuangan Bank Indonesia. Oh iya sih, iya sih. Ya bisa sih. Tapi dia maksudnya bisa. akan susah dikontrol. Iya. Siapa yang ngontrol untuk nyatak lagi atau enggak? BI Sebenarnya. tetap kan. BI makanya kan tadi bank yang tersentral dengan keuangan yang terdesentral gitu kan. Orang-orang pilih mana gitu. Kalau di kita tulisannya adalah uang lama apa uang baru. Ya. Uang lama tertutup, uang baru terbuka. Uang lama bertumbuhnya nggak kelihatan, uang baru bertumbuhnya luar biasa. Iya. Kalau lu taruh uang di e-money, maka pasti uangnya segitu-segitu aja mau setahun 2 tahun. Taruh uang di kripto bisa naik, bisa turun, bisa hilang. Ya. Tapi karena bisa inilah kita jadi fair. Ya. Daripada yang pasti berkurang kalau naruh uang di bank. Iya. Pasti tetap kalau uangnya ada di e-money. Tapi kalau di kripto bisa naik, bisa turun, bisa hilang. Ya, karena bisa ini Iya. ada harapan gitu. Betul. Harapan untuk hilang. Ya maaf, abis kena rug pull. Serius ya? Iya. Dari Kadang pula apaan bro? Gak usah disebut lah. Gak apa-apa. Itu nanti aja. Kita bahas yang terjadi 2020 tapi sama diri kita masing-masing. Personal. Ini kan kita bahasnya global nih sekarang. Nanti itu kita bahas di terakhir. Oh, berarti terakhir kita bahas tentang selanjutnya kita bahas yang Facebook jadi Meta. Iya, kalau ini sih semua orang tahu kayaknya ya, karena masif Karena banget masih pemberitaannya. banget. Iya, gila. Membernya Facebook tuh banyak. Betul, Iya, betul. 3 miliar. 3 miliar orang 3 miliar orang belum menyadari bahwa dia itu jadi iklan sesuatu. Oke. pindah. Jadi saking gampangnya Facebook pindahin jadi dari pengguna WhatsApp terus apa? Instagram dan Facebook jadi satu terus dipindahin ke Meta itu powerful. Tapi sebenarnya Facebook bukan satu-satunya. Setuju. Ya. Dan dengar-dengar juga Facebook dengan metanya itu itu akan berjalan di atas jaringan blockchain juga katanya ya. Bukan katanya sih. Tadi pagi ya, gue baca yang CTO-nya jadi CTO wannabe-nya si Meta udah bilang pasti blockchain. Oh, ya Lagi lebih sebenarnya enak. kalau Meta nggak Mudah-mudahan blockchain sama juga bohong Nah, sebenarnya. bener, baru mau bilang. Iya. Baru mau Kayak bilang gitu. Nanggung. Iya. Nanggung jadinya. Enggak, mereka harus bikin sistemnya ribet banget. Iya Kalau justru gitu. Jadi lebih ribet. Kalau pakai blockchain jadi lebih mudah. Makanya ntar ngebayang kalau kita tuh sebenarnya bisa bikin verse sendiri kan. Verse itu kan semesta ya. Iya. Di Ronald semesta, Hadi semesta, Ali Nanti semesta. multiverse. Spider-Man-nya ada 3. Iya. Oke. Kok kayak film nih ya? Oh iya. Ada yang belum nonton ya? Belum. Jangan. Ini disebutin lagi. Di spoilerin. Oh, 3 sebenarnya. Iya, yang work from home. Work from home. Iya, tapi yang itu yang Spider-Man. versi work from home. Kok work from home itu WFH? Kan Ya kan yang sendiri. yang pertama kan Homecoming. Ya, tapi kan bukan work from home kan? Yang ketiga work from home, Deng. Oh iya.
Jadi sama pandemi terus yang ke Kayak gue dua dibohongin. itu Nggak, Far nggak. From Home ya? Ya, Far from home. Ya, Sekarang yang ketiga kan harusnya No Way Home. ini work from home. Cuman karena lagi pandemi diganti Work From Home. Ngaco udah ngaco. Kan agak gendut kalau ada yang perhatiin sih. Karena kebanyakan duduk. Terus yang ke-7 Yang ketujuh nah G20. 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 G20 itu udah lama Pertemuan sebenarnya. ya, pertemuan pemimpin udah pemimpin seluruh lama, dunia. G20 udah lama. Karena yang G30 aja dari tahun 60-an kan itu. PKI. G20 sama G30 SPKI. Baru mau gua tanya emang dari kapan ternyata menyambut ke sana. Beda. G30 udah lama. G20. Cuman itu beda ya. Jadi Itu G20 beda ya. katanya Indonesia Itu kelam lah, itu kelam lah. bersinar loh di sana loh katanya lo Pak Iya, Presiden. betul. Karena bukan konsumen juga, tapi Pengguna. daya beli Indonesia Oh, tuh iya. salah satu yang terbesar. Itu. Padahal Iya. walaupun pandemi ya. Iya. Padahal ya begitulah. Oke. Yang gue bilang juga apa nih? Orang Indonesia tuh duitnya goib. Bapak-bapak di kampung pakai sendal, pakai kolor juga itu bisa jadi nasabah prioritas, bro. Iya benar. Pakai Nggak ada yang sarungan tahu doang gitu goib. kan. Orang Indonesia mah unik-unik. Tapi gue sedih tuh waktu denger ada orang Indonesia dibandingin sama jadi petani di Indonesia dibandingin sama petani di luar negeri. Petani di Indonesia punya lahan ini tapi tergantung sama tengkulak. Iya. Ya, Sementara betul. Itu juga sedih sih. Orang luar negeri yang kaya-kaya malah petani-petani tapi yang apa judi-judi di Las Vegas gitu ya. Nah, Iya. orang kita kagak judi, kagak gitu, kagak gablek uangnya. Kalau pakai blockchain tuh gampang Tuh, banget. Day. makanya Bisa banget. Tengkulak tuh adalah Kita iya, udah ada ya. pinggiran. Kita udah ada ya rumus-rumus itu. Gimana ya, makanya para pencari cuan aduh, sayang banget kalau nggak yang ada mau blockchain. mengkolaborasikan nih. Atau ada petani misalkan yang di kampungnya ternyata Pak saya nih ada para pencari cuan tadi di rumah saya adalah ketua gabungan kelompok tani. Misalkan Iya, bener. Jawa Barat gitu misalnya. Pengen dong ini kita di blockchainin biar nggak tergantung Bismillah. sama tengkulak. Bismillah bisa. Bahkan banget. sampai ke ini tuh kita tanamnya kapan, Iya. petiknya kapan, Betul. nyampainya itu kapan, betul. bisa kita pantau. Betul. Jadi bahkan sampai selisih harganya kita mau jual marketingnya kemana tuh udah bisa semua pakai blockchain. Blockchain itu memang memotong pihak ketiga. Betul. Oke. Balik lagi ke G20. Itu kan tahun depan rencananya kita jadi tuan rumah. Iya. Serius? Iya, di Bali sekitar Oktober kalau nggak salah. 2022. 2022. Wah. Oktober ya? 2022. Berarti sebelum November tuh, Reng. Setelah September, benar. Kayaknya beli tiket nih. Ya, Januari belinya. Iyalah, Jauh. biar murah. Oh iya. Biar murah. Ya, itu bahasnya tentang finance dan digital. Maksudnya yang akan lebih Dikuatkan. ditekankan di finance dan digital. Crypto? Karena kan pemulihan ekonomi juga setelah pandemi tuh. Finance digital kriptonya bahas juga. Kayaknya akan mengerucut ke sana juga deh, Day. Karena kan Mungkin finance dan ada, digital mungkin ada. di Dekat, combine jadi apa? iya, dekat. Kripto. Iya, betul. Makanya dibilang e-money itu di LinkedIn gua ada yang komentar tuh. Ngapain ke kripto? Kan nggak jelas bentuknya. Terus gue tanya, emang e-money jelas bentuknya? Kan Enggak. e-money juga nggak ada. Kata dia jelas kartunya katanya. Ya ayo tinggal bikinin kartu. Pusing amat. Padahal kita tinggal beli ledger juga jelas ada ledgernya. Ada ledgernya. Kalau mau pakai kartu tinggal ke Mamang Snappy. Iya bener, QR code-nya bisa di Iya, langsung. beres. Itu address kita. Makanya dia bilang, aduh, dia ada mas belajar aja dulu. Gue bilang nggak repot. Apalagi lagi? Ini olahraga juga udah Iya, mulai dikuasai. Betul. Salah satu teknik trading kalau diajarin kita itu adalah strategi jala laba-laba. Jala laba-laba itu salah satunya adalah membeli koin-koin yang launchpad dan yang paling banyak koin-koin launchpad paling bagus, harga bagus yang merasa tercakap adalah koin-koin token fans. Ya Iya, betul. betul. Kayak kemarin Lazio, Nah. Manchester City, Fans yang lu suka tuh apa? Apa fans gitu? Manchester United Oh, fans. iya. Ya. Gua tahu ini. Bukan sepatu fans bukan? Nggak, semalam ngomongin Kalau yang fans twin itu twin pakai terus V. fans. Salah satu beritanya Daik itu Adidas ya. Adidas itu ngehasilin 315 miliar dari penjualan NFT. Digital twin kan? Apa iya? Iya, digital twin. Iya, betul. Jadi digital twin itu NFT-nya ada di atas dibeli NFT-nya, nanti dia bisa beli sepatunya juga sama di bawah. Jadi digital twin. Use case-nya adalah fisik ya. Fisik. Oh, menarik juga ya. Jadi iya. Adidas
kalau Anda beli NFT yang A, maka nanti di bawah di fisiknya ada juga punya sepatu yang sama. Deng, kalau gua mau bikin NFT nih, use case-nya adalah dinner bersama Ronald, bisa berarti ya? Wah, semua hal Karena bisa. banyak yang nggak mau, bisa, demand-nya nggak tuh bisa. banyak. Oh iya. Nggak bisa, Ronald nggak bisa. bro. Banyak orang Nggak bisa, yang woi. kayak- Nggak bisa. Nggak bisa. banyak yang kayak aduh pengen gitu Nggak karena bisa. nggak kesampaian Nggak di bisa. masa lalunya. Anjing. Oh. Nggak bisa. Oh. Anak Oh. saya Lanjut. mau 2, Pak. Dan lagi anak saya 2. Dan lagi anak saya Gue kaget kalau dengan masa lalu. Nah, kalau yang ke Hadi malah banyaknya trauma deh. Ya kita lihat aja Agustus ya. Iya, iya Agustus doanya nih para penjadi cuan ya. Ya Allah nih doanya nih langsung nih mudah-mudahan. Bismillah ya. Mudah-mudahan. Agak unik ya project Agustus itu ya. Ini apa lagi sih? Oh ya, El Salvador, Deng. Hmm. El Salvador ciptakan kota Bitcoin, ini keren banget sih El Salvador. Jadi Bapak Nayib ini. Nayib Bukele ini punya pembisik-pembisiknya itu anak-anak muda yang melek kripto. Dan Betul. visioner sih. Ya, tapi yang seru ada lucu ini cerita kemarin. Kan tadi ya Bitcoin udah dipakai nih seluruh masyarakat. Bahkan katanya mereka dikasih $30 nilai Bitcoin kalau mereka bikin dompet digitalnya. Iya. Jadi ada dompet digital, si Nayib Bukele bikin, terus masyarakatnya harus bikin dompet digital ini, dompet kriptonya, terus diisi $30. Tahu-tahu ada yang bilang kok hilang gitu. Karena dia nggak cepet pakai. Oh. Harusnya dia harus cepet pakai. Ada expirednya gitu ya berarti. Sebenarnya sih nggak expired banget. Tapi kita bilang lu kalau nggak pakai juga ya buat apa juga? Gua kasih ke tempat lain aja istilahnya gitu. Oh, efektivitasnya bagus juga ya? Di sana lu keren bro. Dan menariknya apa? Gue mau menggarisbawahi kata-kata Deng Ali sih. Apa? Karena Nayib Bukele itu banyak pembisiknya Anak pemuda-pemuda yang melek kripto. Iya. Sebetulnya gue yakin di Indonesia sendiri sebut tidak kekurangan anak-anak muda yang melek Setuju. dengan kripto. Termasuk kita salah satunya. Setuju. Salah dua. Cuman pertanyaannya Salah dua. Iya betul. Pertanyaannya masih muda juga. Cuman 29 masalahnya my age kan? iya, cuman masalahnya kayaknya kalau di kita nggak cukup harus bisik-bisik, harus teriak baru didengerin. Teriaknya di sebelah telinganya lagi. Woi, Siapa tahu 2024. enggak sih. Gue yakin sebetulnya pemerintah sudah ada arah ke sana. Udah loh. Itu Udah, kan sangat tadi udah, kayak sangat BI udah udah sebetulnya. menggodok, OJK Ya, juga. ya, Itu betul, salah betul. satu langkah konkret Betul, juga betul, kan. betul. Cuman mungkin memang langkahnya tidak yang terlalu digembar-gemborkan Iya. kayak gitu-gitu ya. Tapi yang seru adalah masyarakat Indonesia itu pinter-pinter ternyata loh. Iya. Jadi di atasnya belum regulasi, di sininya tuh di bawahnya tuh udah NFT udah bikin. Iya, iya, betul. Metaverse udah jalan. Betul. Sekarang ada Metafy. Iya, kita aja bikin NFT Wali Songo kan. Iya. Bahkan use case-nya jelas buat kepentingan para tahfiz dan hafiz Iya. di seluruh Seluruh Indonesia dan dunia Iya bahkan. dunia. Iya. Nah makanya sayang banget kalau presiden kita selanjutnya 2024 itu nggak melek blockchain. Iya. Makanya kelihatan yang muda-muda lagi pada gandeng-gandeng anak-anak muda supaya Iya, jadi iya. pembisik. Mhm. Calon-calon presiden besok. Harus. Dan Calonnya kita Daeng. juga siap kok ditunjuk jadi pembisik. Kita ya? Iya, Mau banget. Daeng Siap, katanya Pak. mau jadi presiden. Oh enggak. Siap. Saya pengen tidur jam 9 malam. Mm-mm. Kalau jadi presiden mana bisa tidur jam 9 malam? Bisa tidur jam 9 bangun lagi jam 9.10. Oh, enggak. Bisa deh. Gue mau jadi presiden. Tinggal Asli aja. gue mau. Gua enggak mau. Gue mau gue. Gua jadi pembisiknya kalau gitu. Gue presiden. Gua pembisiknya kalau gitu. Enggak dong. Saya cari yang enggak, saya punya istri. Akhirnya dia menunjukkan dirinya sendiri. Jangan dong. Maksudnya kalau lu lagi kan nanti fatwa MUI lah. Ini yang paling menarik itu Ya. bahasan terakhir, Daeng. Di Indonesia rame banget tuh ketika Ya, ini fatwa MUI. gongnya di Indonesia kemarin ini Ya. sempat wah kenapa nih gitu langsung rame tuh. Gue tuh punya ada kali 10 postingan di LinkedIn yang ngomongin ini. Halal katanya kripto haram. Ternyata titik. Itu 10.000 view. Terus MUI bilang kripto haram. Alhamdulillah. Gitu kan? 20.000 view gitu. Ternyata emang ini banyak pengen tahu. Jadi dan ingat saya ingin menekankan 3 hal nih. Iya, yang ingat setuju. ya. Harus baca semua ya, karena kebiasaan dari kita tuh Kebiasain klik media, Iya. clickbait di media. bener. Klik media. Kita tuh Panasan orang itu tuh panasan. dan literasinya kurang. Betul. Walaupun headline-nya kayak gitu, clickbait, tapi isinya nggak dibaca. Nggak baca. Padahal kalau dipahami seluruhnya menarik. Betul. Dari akhirnya kita setuju. Oh, Iya. setuju nih. Dan sebetulnya Benar. wajar ya kalau orang Indonesia kepo masalah ini karena mostly kita adalah muslim. Ya, betul. Betul. Jadi hal-hal seperti ini akan sangat sensitif. Karena ya sebetulnya juga hal yang bagus untuk Iya. dipertanyakan.
Karena lu sebagai seorang muslim pasti nanya kan, Betul. halal nggak nih, haram nggak nih, kayak gitu-gitu. Ya kan, Itu dijawab lah. itu sama kayak bilang internet itu haram Waktu awal-awal ya, Deng. awal-awal pertama kali. Cuma karena mereka ngelihatnya ada bokep, Ya, betul. ada judi, Kekerasan. iya Tadi- ada Apa penipuan. tadi? Porno tadi ya? Iya. Pornografi. Hah? sorry. Tiga ini. Tadi gue tuh gak denger. Nah 3 ini yang bikin internet jadi haram. Padahal Iya. kan enggak semua. Iya, yang itu. betul. Di blockchain juga gitu. Iya, Apalagi iya. di kripto ya. Kripto tuh baru, kita bilangnya kalau blockchain itu tangan, kripto itu baru kayak Ujung kuku. kukunya. Si Bitcoin itu ujung kukunya gitu. Jadi ini luas banget. Iya, Makanya setuju sih. jadi kalau lihat lagi beritanya, kripto haram jika yang pertama nggak ada fundamentalnya. Betul. Terus nggak bermanfaat, nggak ada underlyingnya istilahnya, nggak bermanfaat, sama yang memang Tidak boleh dijadikan alat transaksi. pembayaran. Alat pembayaran. Betul. Ya bener nggak bisa. benar. Itu Karena undang-undangnya kita juga udah setuju. Kita ke Iya, warung iya. beli Bitcoin dikasih 1 Bitcoin juga nggak akan diterima. Bu, Nggak? beli Coba permen. kasih ke gua. Coba kasih ke gua. Gue gitu. bikin warung dah. Lu mau beli apa kayak 1 Bitcoin? Ayo, gue bikin warung loh. Coba bisa nggak kita 5 tahun lagi bisa? Amin, lihat amin. ya. Mudah-mudahan. Kita lihat. Mudah-mudahan Kita lihat. bisa deh. Mudah-mudahan bisa. 2024 pemerintah siapa dulu? Ya, siapapun Ya yang siapapun terbaik itu, Ah, iya. siapapun Kita itu, bismillah, kita doain. tetap dukung Oh, siap. yang terbaik buat Indonesia. lah. Betul. Pasal yang ketiga, fatwa ketiga harus dibahas. Oh, iya. Baru 2 tadi. Yang ketiga adalah dia legal, sah, halal kalau ada manfaatnya, ada perusahaannya, ada underlyingnya, ada Ya. fundamentalnya. Dan diperbolehkan menjadi alat instrumentasi investasi. Iya, jadi boleh. Betul. Gitu. Harus baca full. Betul. Sama karena kalau buat nyari halal haram itu hukum jika maka nggak boleh dihilangin. Iya. Iya Dan kan? dan di sini rantai kotak juga bukan mau mengkritisi itu. betul. Ya, Kita betul. hanya membahas. Betul. Kita hanya membahas, menyerahkan lagi, balik Iya. lagi silahkan. Kalau Betul. mau pakai, mau Ada loh, ada murid saya yang datang ke saya 3 jam ngobrol nanya tentang halal haram. Hmm. Dibedah-bedah, Ada, ada diskusinya detail gitu. inget deng. Ingat Oh, sampai akhirnya. Kadang kan suka lupa ya. Ya kalau itu, oh tahu ya tapi. kalau itu akhirnya dia nyerah dan bilang bahwa iya ternyata ada kripto yang punya underlying. Iya, betul. Yang itu tadi ya, pada hakikatnya kita menemukan apa yang kita cari kan sebetulnya. Kayak Six Sense. Ingat gue jadi. Iya, jadi lu mau nyari ke internet, lu mau belajar nyari ilmu tentang apa kayak tentang ilmu Memasak. iya, masak apa dan segala macam lu akan temuin. Tapi kalau lu begitu ketik langsung www.p aja, nah udah hati-hati tuh belakangnya tuh biasanya. Itu apa? Apa Pe? Apa? Panama Papers. Iya, kalau porn gitu nyari. Oh, iya. Itu tinggal lu tulisin tuh belakangnya apa gitu ya. Pokoknya ya, hindari. Gue mau belokin. Nice, thank you. Hindari doror, koror sama Kimar. kimar. Ya. Dan insya Allah ada kok project-project yang bagus kayak gitu. Banyak. Banyak. Itulah gering. Banyak kok. Apalagi kalau dilihatnya dari blockchain ya. Itu yang udah projectnya jalan 3 tahun, 5 tahun, itu udah banyak banget. Banyak banget. Intinya mah ikro baca. Nih, malas Pelajarin. Pelajarin, baca dulu, jangan langsung serang. Tapi kita mau ngebahas itu tadi. Gue pengen tahu lah, emang lu pernah rakul? Kemarin Baru kemarin gitu. Ah, Apa kriptonya? kabel disebut di sini lah. Enggak usah Oh, iya. disebut. Tapi sebut aja, project-nya di-blip. Kan nanti editor kita tuh jago, bro. Di blip ya. Di-blip aja. Oh, yang beli itu tit gitu ya. Tapi iya. terus abis itu dikasih tahu lagi. sama Apa siapa? sih? Lu kenal akun apa? Oh, iya. Kan developernya kabur. Iya, bener. Indonesia. Indonesia lagi. Indonesia, Project ada Indonesia lagi. Indonesia. Iya, swapnya Sebetulnya bagus. bagus. Oh iya. Kirain tuh. Gagal paham. Iya gua. sama gue juga. Gua- Iya juga bener. Juga. Kita di blip kan ya? Iya, nanti di blip ya. Disensor deh. Tenang aja. Kita menghindari somasi memang. Iya. Gue takutnya Kita dia. masih baru, Bang. Kita pengen Gue takutnya dia bilang, gue ini beneran ada. Iya. Kita salah baca dari sudut pandang lain gitu. Jadi, Tapi emang dibawa kabur kan? Yang itu dibawa kabur yang ketiga kali ini kalau nggak salah. Allahumma sholli. Ya, Makanya sudahlah. hilang lah itu duit saya. Nah makanya gini, kita tuh harus bikin satu mekanisme yang semua orang tuh harus ngelihat kiblatnya. Jadi kita berharap rantai kotak nih. Kalau mau dapat project-project yang bagus, itu pertama sebenarnya gini, kalau di dunia startup ya, kita bilangnya jangan pikirin idenya, tapi pikirin foundernya. Ada siapa orang-orang di balik timnya. Nah makanya kita berharap setiap anggota timnya sebuah project
supaya nggak dibawa kabur, nggak yang foundernya hilang terus dia ganti nama. Kan ada beberapa gitu ya. Iya. Gue sampai kaget namanya beda sama nama awalnya dia gitu. Ternyata emang dia dari awal udah mau scam. Nah, Diniatin scamnya. diniatin, makanya kita harus punya, kalau kemarin tuh kita bikin riset kecil-kecilan, ada setidaknya 14 data yang harus kita Pool. checklist gitu ya, untuk mendeskripsikan Diko tuh founder yang amanah. Kayak nyari jodoh ya, bibit bebet bobotnya harus jelas gitu. Iya. Gitu. Iya benar-benar. Jawab banget ya. Iya. Betul. Nah. Itu tadi kan cerita tentang Hadi tuh, Deng. 2021 dia mengalami rug pull. Iya. Ya kan sama scam juga bahkan. Iya, sama di scam tahun juga. ini. Kalau Daeng, Enggak, waktu cerita yang ada nggak, kemarin. Daeng? 2021 ini di blockchain atau di crypto? 2021 ini semuanya merah jadi portfolio gue berdarah-berdarah. Ya kalau itu sama saya. Tapi sebenarnya gue juga nggak terlalu repot karena kita jangka panjang semua. Ya, betul. Jadi tipe-tipenya kita adalah tipe jangka panjang. Uang hariannya tim itu tuh dari komisi afiliasi. Lagian Daeng merahnya juga cuma bentar. Iya. Enggak, ada merah bentar naik tuh dia lagi. Gini lagi. Tapi Merahnya bentar tapi sering. tapi recovery-nya relatif cepat sebenarnya. Iya. Dan Iya lah, bro, kalau di dunia blockchain mah nggak ada yang lama sebetulnya. sah itu. Iya kan, nggak ada yang lama. Kitanya aja yang was-was. Nggak sabaran ya. Nggak sabaran kitanya. Diliatin tiap Iya. buka handphone gitu kan. Sebetulnya Gak naik-naik cepet ya semuanya. iyalah baru lihat sejam lalu gitu. Iya, udah deg-degannya udah waduh gimana ya, santai aja sebetulnya. Makanya ya terasi besar ya. Iya, Ya. betul. Tetap riset sendiri bukan saran investasi. Ya, betul. Terasi cerita dia harus apa? Hah? Terasi Busari. Terasi besar ya. Tanya gue dong. Iya. Kan tadi udah. Ya, udah. jadi pengalamannya Daeng Ali gimana? Ya, itu makanya. Gimana lo? Pengalaman Emang Diko juga pernah bro kena scam sama. Kalau yang gua highlight di 2021 ini tentang blockchain adalah gua alhamdulillah diketemukan dengan Daeng Ali, dengan Hadi, dengan alhamdulillah. tim Bentara. Bentara lahir di 2021 itu adalah highlight-nya tahun ini menurut gua. Keren. Alhamdulillah. Terus kita nge-launching NFT Wali Songo. Anjir. Kita terbentuk kumpul di sini, rantai kotak ada, bahas tentang blockchain. Menurut gua ini Jadi sih merinding highlight-nya. saya. 2021 buat gua tuh Bentara lahir tuh Sesuatu. jadi terharu banget. aduh. Itu nangis bro. Enggak keringetan. Pakai ditanya. Dipancing lagi. Iya, Deng. Jadi 2021 menurut gua highlight-nya adalah Bentara lahir. Alhamdulillah. Rantai kotak lahir, gua ketemu sama Daeng Ali, ketemu dengan tim semua di sini. Keren Itu ya. highlight-nya sih. Ketemu sama para Blockchain. pencari cuan. Iya, ketemu dengan para pencari cuan, bisa silaturahmi bareng, Iya, banyak cerita-cerita ilmu-ilmu baru tentang blockchain. Kalau kayak scam, merupul, apa segala macam. Ya udahlah kalau itu. Anggap aja Iya, belajar ya. itu ya udahlah, ongkos belajar lah. Tapi 200 juta kan. Ya, Lebih itu. Oh, iya, lebih. memang banyak ya, cuman ya tadi uang bisa dicari tapi susah. Bro, tapi katanya pernah yang ini ya, yang salah chain tapi balik lagi ya. Iya. Itu bener ya? Wah itu hoki banget. Kalau gua harusnya nggak balik loh itu. Makanya gua yang sama. tadinya hilang malah jadi ngehodel. Karena gua beli murah. Dia udah naik 2 kali lipat jadinya. Iya. Oh, I Iya. see. Iya memang kan balik lagi ya, Allah bersama hambanya yang bersabar. Gua karena gua bersabar, gua bener-bener gua pas salah itu gua langsung ketawa, Deng. Beneran ketawanya tuh bukan ketawa yang ketawa sinis, bukan ketawa yang ya udahlah mau gimana lagi gitu loh. Emang sebegitunya gitu. Tapi ternyata karena gue ikhlas menghadapi dan gue bener-bener ikhlas, alhamdulillah balik. Iya balik ya. Nggak nyangka. loh. Padahal udah dicari harusnya keburn loh. Iya, makanya. Harusnya hilang. Gue udah lihat 00000 loh itu. Hashnya ya. Hashnya. Iya, harusnya udah 000. Makanya, ya ngerti kan? Makanya Itu berapa lama dari ayo udahlah iya, hilang gitu. itu Terus kalau tahu-tahu nyala itu lagi tuh kalau berapa nggak lama? campur tangan Allah nggak mungkin, Neng. Anjir ya. Iya kan? Iya kan? Itu harus hacker yang kayak gimana nggak mungkin. Ini udah jalannya Allah aja deh. Kalau gue mah yakin ya begitu. Tapi berapa lama nih waktu kita tahu ini fatal nih, udahlah. Langsung. Jadi pas gue salah chain itu Heeh. Enggak, ada spare-nya 3 harian kalau nggak salah. apa? Dari ketemu lagi. Hmm. Lama, Bro. Oh lama ya? Lama, Bro. Lama itu. Orang gue udah mengikhlaskan, sempet bolak-balik ke sini. Soalnya nggak sengaja kan, gue lagi ngapain ya waktu itu ya, lagi kegiatan penting kalau nggak salah. Kepencet. Loh kok ada di sini ternyata gitu. Balik lagi, ya alhamdulillah masih rezeki. Iya ya.
padahal harusnya tuh hilang. Iya, Harusnya hilang. harusnya Bener. hilang. Harusnya hilang. Tapi yang seru adalah ternyata banyak sekali kripto-kripto yang nyangkut jadi sampah dunia blockchain. Ya, kalau bisa diambilin sih saya mau deh. Gua mau deh jadi tukang pungut sampahnya kalau begitu. Iya enggak? BTC salah kirim banyak banget. Banyak banget. Makanya Banyak kan. banget. Loh, Ini ada salah yang- satu timnya Bentara juga ada kan yang Iya. pernah ngalamin kayak gitu. Ada yang sampai harddisknya hilang di tempat sampah. Terus dia bilang, ini Bitcoin loh. Mm-mm. Terus dia bilang sama warganya, kalau Anda nemuin harddisk, ini seluruh warga saya kasih berapa Bitcoin gitu. Mm. Jadi saking dia ini Bitcoin gue tuh banyak banget di harddisk yang ini. Nah, harddisk ini tuh hilang di tempat sampah. Dan dia bilang, ayo kita cari tempat sampah ini. Dicolong kali, Deng. Enggak, dia bilang dia Ketemu yakin. tapi. Hah? Ketemu. Pokoknya lagi bikin kontes. Oh. Ayo bantuin saya nyari harddisk saya. Mm-mm. Kalau ada saya kasih seluruh warga di sini kota itu gitu. Karena dia Ketemu juga nggak nggak tapi punya akhirnya? harddisknya berarti Day. Hah? Karena dia juga nggak punya harddisknya itu. Dia punya. Ketemu nggak? belum beritanya belum update. Bisa jadi. Yang gue Day. coba terakhir baca adalah Dia suruh Kalau nyari gua kan. rasa kayaknya harddisk itu isinya adalah bukan Bitcoin ya. ya yang lain. Enggak tahu, bisa jadi Ethereum ya kan? Bagus. Iya dong. Bisa jadi Shiba, bisa jadi Doge. Belok Gua enggak tahu. Iya enggak? Itu beloknya luar Namanya biasa itu. harddisk ya kan? Iya. Isinya bisa apa aja. Bisa NFT juga kan. Betul. Ampun. Aku ya aja lah. Berarti ini seru banget ya 2021 ini sepertinya meskipun terasa sangat cepat tapi sebenarnya banyak yang sudah kita lewatin di 2021. Banyak malah yang kita omongin ini kayaknya mungkin baru sedikit ya daripada yang terjadi. Iya, benar. Bahkan setiap individu sepertinya memiliki cerita masing-masing yang seru Benar. tentang blockchain gitu. Ya. Ada yang tiba-tiba kaya karena Doge. Iya betul, ada yang tiba-tiba kaya karena Shiba. Banyak tuh kemarin. Ada yang kemarin tuh bisa bikin 30 masjid dari kripto. Iya, betul. Ada yang bisa bayarin hutang orang tuanya 200 juta gara-gara kripto. Alhamdulillah. Ada yang ngumrohin tetangga-tetangganya satu kampung gara-gara kripto. Ada yang gagal nikah gara-gara kripto juga ada. Iya, Jangan bahas manis-manisan. Habis dia trading doang sih. Iya, pakai duit nikah. Pakai duit nikah lagi. Ada-ada aja. Iya, kita ada aja. Wah, kacau. Robot trading juga ada. Iya, makanya itu semua jadi cerita kelam 2021 supaya nggak kebaca lagi, nggak terdengar lagi di Iya. 2022. Kita harus nerima informasi Iya. kiri dan kanan, Betul. baik dan benar juga. Harusnya sih salah kalau para dan pencari benar cuan juga. di rumah udah dengerin Rantai Kotak harusnya udah enggak ya. Emang kalau dengar kotak di mana aja sih? Ada di YouTube. Oke, berarti Rantai Kotak. visual. Visual. Terus ada di podcast Spotify. kita juga Spotify. Oh, Audio. suaranya doang. Ada Instagram juga kita selalu kasih infografis Iya. sama yang Oh iya, bagus, terupdate. bagus. Ada Twitter juga. Itu tim ada. Instagramnya keren banget loh. Betul. Iya. Telegram Terus bahkan Telegram, adminnya tuh baik-baik deh. Adminnya baik-baik. Jawab-jawabin semua. Jawabin semua, dikasih tahu semua ilmu-ilmunya gratis, tinggal Wah, tanya. ya. Pasti Rantai kotak dijawab. baik banget ya. Yang Iya. bayar dia bayar beli kriptonya. Karena kita nggak bisa modalin kalau itu. Ya, sama paling beli kuotanya aja buat iya. sinyalan. Nggak bisa kalau dibantu sampai sekarang. Jangan-jangan kita bisa kasih giveaway loh. Kalau itu bisa. Bisa, Jelas. Karena betul. di rantai kotak juga sering. Ada ya? Mm-mm. Apa giveaway-nya? Ada Takar. Takar kan yang terakhir. Dari awal dulu. Dari awal? Pernah kita kirim One, Betul. Oh. Shiba pernah. Shiba pernah. Wah. Bagi-bagi Shiba deh yang kita waktu Iya. itu. Gokil. 100.000 apa berapa? Gokil. 300.000. 300.000 malah. 300.000 300.000 Shiba. Terus? Kita kasih One tuh giveaway. 2 kali. Oh. Terus GoPay pernah. Oh, Imani. Ya. Terus Menarik. GoPay pernah, Bro? GoPay pernah. Pernah ya? Iya. Gue enggak tahu. GoPay pernah. Baju kaos kita pernah. Dan yang paling menarik itu takar Day. Takar ya? betul, baru. betul. Urutannya begitu. Tunggu. Tapi gue denger kalian pernah ngasih manfaat dari NFT Wali Songo. Betul. Oh iya. Betul deh. Jelas. Itu apa? Itu kemarin kita kebetulan ngasih sponsorship untuk kegiatannya Rohis Jakarta. Jadi Rohis se-Jakarta tuh ada perkumpulannya lagi. Oh iya. Gabungan dari SMA yang ada di Jakarta. Nah, kemarin kita jadi sponsorship utamanya. Sponsor utama dari uang kripto. Iya, Iya, betul. betul. Jadi Betul. kan sebenarnya Keren. penghasilan NFT Wali Songo itu sebagian buat Tahfiz. Hmm. Sebagian lagi masuk buat kita. Hmm. Nah, yang buat kitanya ini buat Rohis karena yang Tahfiz tetap ada. Oh gitu. Gitu. Dan NFT Wali Songo masih available deh buat Iya. dibeli. Ya betul. Itu wajib tuh. Karena apa? Mulai tanggal 15 Januari, Betul. 15 Februari, 15 Maret, 15 April, 15 Mei, semua pembeli NFT Wali Songo mulai belajar bareng saya. Wih. Wih, itu mantep tuh. Langsung sama Deng Ali Akbar. Nanti kalau mereka lulus dari 5 bab ini, bab ke-6-nya 15 April berarti Mei, Juni kita bikin
gelar master buat mereka yang lulus. Ih, mantap. Jadi ini para pencari cuan yang punya cuan beli NFT-nya Wali Songo Ya. karena uangnya juga selain buat amal bisa dapat ilmu langsung dari Daeng Ali ya. Beasiswa sampai berkuda. Iya. Mantep banget tuh. Jadi kalau Ali Akbar tuh apa aja, Deng? Ada Advokasi, ya kan? literasi, inklusi, agar kaya, harus bersabar. Iya, betul. Ampun. Jadi Pas kalau banget kan? kalau Pas banget. kalau China punya Alibaba, Indonesia punya Ali Akbar. betul. ampun. Iya. Ini kan tadi kita udah bahas nih ya. Recap 2021 dan kayaknya seru-seru banget. Kalau kita bahas kayaknya nggak ada habisnya deh. Bener. banyak. Nah, kita mungkin nantinya akan ketemu lagi di next episode. Terakhir episode di 2021. 2021, sorry. Kok emang mau terakhir mau kemana? Kan akhir tahun maksudnya Oh. deh. Tutup tahun. Kan Kita ini mau adalah ulang episode tahun. terakhir. Karena nanti kita ketemu lagi 2022. Iya. Tapi bulannya kapan rahasia. Memang kalian mau liburan banyak. Enggak liburan deh. Kita lebih ke semedi. Waduh. Nggak, jadi nanti Ya. di 2021 ini di akhir nanti episode terakhir kita akan bahas tentang harapan apa aja di 2022 tentang iya. blockchain. Atau mungkin kita akan bahas sedikit project-project kira-kira yang akan bagus di 2022 gitu deh. Indonesia atau luar negeri? Bebas. Siap. Bebas. Nanti kita akan bahas ya. Ini Indonesia seru nih. Beneran. Ayo. Yang kita mana bahas. aja lah. Ya, boleh. 2022 ya. Iya. Oke deh, kalau gitu para pencari cuan kayaknya udah, nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya. Betul. Harus nonton tuh episode yang sekarang sama episode berikutnya karena akan relate, dan di 2022 kita akan banyak kasih bocoran-bocoran project. Salah satunya Hadi bulan Agustus. Jadi doain Nah, aja. kita akan biar reveal lancar akan ada apa semuanya. di bulan Agustus itu tentang Hadi. Oke. Lebih tepatnya tentang Bentara. Makasih. Oke, Terima kalau kasih. gitu para pencari Makasih cuan, ya sehat para terus. pencari Assalamualaikum. cuan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.